Hmm? Hmm? Ya jadi rakyat biasa. kembali ke mana? Joko Widodo, apa yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar nama tersebut? Bapaknya Gibran, ex-wali kota Solo, belusukan, atau presiden? Semuanya benar kok, tapi kalian tahu nggak kalau ternyata sebelum mengemban tugas sebagai presiden, beliau juga pernah loh melalui masa-masa sulit di kehidupannya? Kira-kira seperti apa sih perjalanan hidup seorang Joko Widodo? Langsung aja deh kita simak. Berikut adalah perjalanan hidup Joko Widodo dari kuli sampai jadi Presiden RI ke-7. First thing first, kita mulai dari silsilah keluarga Presiden Joko Widodo atau yang akrab disapa Jokowi. Lahir pada 21 Juni 1961. Jokowi adalah putra dari pasangan Noto Miharjo dan Sujiatmi. Tidak sendiri, Jokowi memiliki 3 adik perempuan yang bernama Iit Sriantini, Idayati, dan Titik Relawati. Keluarga Jokowi sama seperti keluarga pada umumnya. Namun, orang tua Jokowi bukanlah berasal dari kalangan ningrat dan bukan pula dari kalangan borjuis. Ayah Jokowi bekerja sebagai penjual kayu dan bambu di sekitar bantaran kali Karanganyar, Solo, sehingga bisa dikatakan kehidupan Jokowi itu jauh sekali dari kata mewah. Karena keterbatasan ekonomi, Jokowi kecil akhirnya berinisiatif mencari uang sendiri untuk keperluan sekolahnya. Bahkan pada usia 12 tahun, Jokowi sudah mulai bekerja sebagai penggergaji kayu, ojek payung, kuli panggul, hingga membantu orang tuanya berdagang di pasar. Berkat kegigihannya, Jokowi bisa menyelesaikan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Berdasarkan latar belakang pendidikannya, Jokowi mengawali pendidikannya di SD Negeri 112 Tirtoyoso yang dikenal sebagai sekolah kalangan menengah bawah. Setelah lulus SD, ia kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 1 Surakarta. Ketika lulus SMP, Jokowi sempat ingin masuk ke SMA Negeri 1 Surakarta, namun gagal, sehingga ia masuk ke SMA Negeri 6 Surakarta. Setelah lulus SMA, Jokowi beranjak dewasa dan melanjutkan pendidikannya dengan berkuliah di Universitas Gadjah Mada jurusan Kehutanan. Di kampus inilah Jokowi belajar dengan gigih mengenai struktur kayu, pemanfaatan, dan teknologinya. Adapun alasan Jokowi mengambil jurusan tersebut karena ia ingin mendalami pengetahuan tentang kayu untuk meneruskan usaha ayahnya. Setelah menyelesaikan kuliahnya pada tahun 1985, Jokowi bertemu dengan pujaan hatinya, Iriana, dan menikahinya pada 24 Desember 1986. Di tahun yang sama, bapak 3 anak ini memutuskan untuk merantau ke Aceh dan bekerja di salah satu BUMN, yaitu PT Kertas Kraft Aceh, dan ditempatkan di area hutan pinus Merkusi di dataran tinggi Gayo, Aceh Tengah. Tidak berselang lama, Jokowi memilih kembali ke Solo dan bekerja di perusahaan bidang kayu milik pamannya, Miyono, di CV Rodajati. Selanjutnya di tahun 1988, Jokowi memberanikan diri membuka usaha sendiri bernama CV Rabaku. Kala itu pertumbuhan Indonesia masih dianggap sebagai macan Asia. Gambaran itulah yang membuat Jokowi percaya langkahnya berwirausaha tidak salah. Sama seperti usaha lainnya, usaha Jokowi pun sempat mengalami pasang surut, bahkan hampir bangkrut. Kala itu Jokowi pernah mendapat pesanan yang berujung dengan penipuan dan tak kunjung dibayar. Kendati demikian, Jokowi tidak patah semangat dan terus berusaha membesarkan bisnis mebelnya tersebut. Sampai pada akhirnya Jokowi berinisiatif untuk mengikuti pameran di luar negeri. Dan di titik inilah CV Rabaku mulai kebanjiran orderan, mulai dari dalam hingga luar negeri. Sejak saat itu pula, Jokowi sukses menjadi pengusaha mebel berskala internasional. Setelah puas di dunia bisnis, Jokowi mulai berkecimpung di dunia politik. Kala itu di tahun 2004, Jokowi memantapkan hatinya untuk bergabung dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP. Awal bergabungnya dengan PDIP, Jokowi tercatat sebagai salah satu pengurus DPC PDIP area Solo. Dalam waktu singkat, Jokowi pun diusung oleh PDIP dan PKB untuk maju dalam pemilihan wali kota Solo pada tahun 2005.
Berkat kampanye yang gigih, Jokowi yang kala itu berpasangan dengan FX Hadi Rudiatmo berhasil memenangkan Pilkada Solo dengan meraih suara sebesar 36,62%. Di periode pertama kepemimpinannya, Jokowi dan FX Hadi membuat masyarakat Solo puas dan berbangga. Hal ini pun terbukti saat Jokowi dan FX Hadi kembali mencalonkan diri untuk kedua kalinya dalam Pilkada Solo periode 2010-2015. Keduanya berhasil mengantongi suara yang sangat fantastis, yakni 90,09% suara. Perolehan suaranya hampir mencapai 100%. Gokil nggak tuh? Cerita kesuksesan Jokowi selama menjabat sebagai wali kota Solo 2 periode ini pun membuat sederet tokoh nasional seperti Yusuf Kalla dan Prabowo Subianto meminta Jokowi untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sampai akhirnya di tahun 2012, Jokowi memutuskan untuk maju dalam kontestasi politik kepala daerah di DKI Jakarta. Kala itu Jokowi dipasangkan dengan Basuki Cahayapurnama atau BTP. Meski harus menempuh jalan yang terjal, Jokowi tetap optimis bahwa dukungan masyarakat bisa membawanya menjadi orang nomor 1 di ibu kota. Akhirnya, berkat kekuatan politik PDIP dan Gerindra sebagai partai pengusung, melalui jargon The Power of Kotak-Kotak, Jokowi berhasil membuat mayoritas warga ibu kota mempercayainya sebagai Gubernur DKI Jakarta periode 2012-2017. Setelah terpilih menjadi Gubernur DKI Jakarta, nama dan popularitas Jokowi langsung melejit. Rekam jejaknya yang dinilai baik dengan program belusukan membuat nama Jokowi kian harum. Bahkan Jokowi digadang-gadang sejumlah lembaga survei untuk bisa menjadi kandidat calon presiden 2014. Setelah membuat publik penasaran terkait pencalonannya sebagai Capres 2014, nama Jokowi akhirnya resmi muncul dalam bursa calon presiden dan wakil presiden. Kala itu Jokowi maju bersama dengan Yusuf Kalla atau JK. Menjelang Pilpres, terdapat berbagai macam kampanye hitam yang dialamatkan kepada Jokowi. Mulai dari isu Capres boneka, isu keturunan Tionghoa, hingga klaim bahwa beliau adalah antek asing bahkan Zionis. Pokoknya tuduhannya nggak main-main. Ya, meskipun kampanye hitam itu terus datang secara bertubi-tubi, Jokowi JK tetap optimistis memenangkan Pilpres 2014. Dan setelah melalui pertarungan yang cukup ketat, Jokowi JK berhasil menduduki kursi presiden dan wakil presiden dengan perolehan suara 53,15%. Sementara itu, Jokowi resmi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia ke-7 pada 20 Oktober 2014. 5 tahun berlalu, Jokowi kembali maju di Pilpres 2019 berpasangan dengan Kiai Haji Ma'ruf Amin. Lagi dan lagi, Jokowi berhasil memenangkan Pilpres 2019 dengan meraih 55,50% suara. Dengan demikian, Jokowi kembali menjadi orang nomor 1 di negeri ini untuk periode keduanya tahun 2019-2024. Dan tahun 2024 ini menjadi tahun terakhir Jokowi sebagai presiden. Adapun masa jabatan Jokowi akan berakhir pada 20 Oktober 2024 mendatang. Lalu setelah masa jabatannya berakhir, kira-kira bapak 3 anak ini bakal ngapain ya? Nih, usut punya usut, Jokowi akan kembali ke Solo dan menikmati masa tuanya sebagai rakyat biasa. Di samping itu, Jokowi juga mengungkapkan keinginannya untuk menjadi aktivis lingkungan usai lengser dari jabatannya. Tapi kalau Pak Jokowi balik ke Solo, antara yang jadi penasehat Mas Gibran pas jadi wapres, siapa dong? Ups, maksud Mimin tuh kan Pak Jokowi pernah jadi presiden. Otomatis sebagai anak, Gibran butuh pandangan atau wejangan dari bapaknya dong. Iya enggak? Tapi ya apapun keputusan Pak Jokowi, semoga bahagia dan sehat terus ya Pak. Karena bentar lagi Pak Jokowi pensiun, apa nih kesan dan pesan untuk beliau? Tulis di kolom komentar ya. Thank you update lovers.